Luar biasa baik, yes, yes, yes. Wah, sungguh hebat, sungguh luar biasa ya kasih Tuhan untuk kita. Nah, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita rasakan, dan pertolongannya bagi kita senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Amat terlebih seminggu telah berlalu dalam berbagai aktivitas kita di rumah. Tuhan telah bersama-sama dengan kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan kesehatan. Sampai pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih memiliki kekuatan kesehatan, pertolongan daripada Tuhan, dan mau untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Natalia, bersama dengan kakak. Dan perkenalkan nama kakak Silva. Oh iya kak, tadi ada teman kita yang mau gabung dengan kita, tapi saya juga belum tahu namanya. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Di rumah ada yang tahu? Siapa ya? Siapa kira-kira? Ayo kita panggil dia. Ayo, halo. Halo. Halo adik-adik, hai kakak Natalia. Hai adik-adik yang ada di rumah. Perkenalkan, namaku adalah Dinda. Hai Dinda. Bosan sekali. Hari ini kita mau ibadah ya kakak? Iya Dinda. Kepada Tuhan pada saat ini. Senangnya. Oke adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, saat ini kami bertiga dari sini akan memandu adik-adik yang ada di rumah untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita fokuskan segala keberadaan kehidupan kita untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, betapa senang hatiku bahagia. Dan saya persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan ditemani oleh teman-teman kita sekolah minggu dari Gereja Baik Wawandula. Betapa senang aku bahagia dengan cara mengatakannya, berikan kepadamu. Makanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, lemparkan ke atas, lemparkan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Betapa senang hatiku bahagia dengan cara menyatakannya, berikan kepadamu. Makanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Betapa senang hatiku bahagia, bagaimana cara menyatakannya. Tuhan berikan kepadamu. Makanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Tiga dengan badan, gerakkan badanmu, angkat tanganmu, goyangkan badanmu. Betapa senang hatiku bahagia dengan cara menyatakannya. Tuhan berikan kepadamu. Letakkanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Tanganku kerja buat Tuhan.
sebentar kita akan dipimpin oleh doa potong oleh Bapak Pendeta Sulaiman Tarplawa. Namun sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian yang mengatakan pakai-pakailah aku, yang masih dipimpin oleh teman-teman kita dari Gereja Kibaik Wawandula. Ibadah sekolah minggu Gereja Kibaik kami habiskan dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Wah, puji Tuhan. Saat ini kita mau lanjut di dalam pujian kita. Kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan, Aku anak misioner. Kita akan ditemani teman kita, Sekolah Minggu Gereja Kibaik Wasponda.
Nah, saat ini kita akan ditemani teman-teman kita sekolah minggu Gereja Kibai Sorgalango. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana jika tidak ada yang memberitakannya? Luar biasa pujian yang telah kita dengarkan bersama pada saat ini yang mengatakan bagaimana mereka percaya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana dengan kita, anak-anaknya percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan? Aku juga mau. Kakak juga mau. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Pasti mau dong. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan saat ini kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman Gereja Kibai. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya
semuanya duduk yang tenang. Dan saat ini kita akan mau masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Ripka Kalember. Dan kepada hambanya, Ibu Pendeta dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Dan karena itu semua tunduk kepala, tutup matanya, dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita kami menghampiri hadirat-Mu, tunduk kepala mengucap syukur, berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, menuntun, memberkati kami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini kami boleh diberikan waktu yang indah untuk berada di hadirat Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait. Walaupun kami dibatasi dengan jarak karena kami terpisah, tetapi kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan memberikan kemenangan dan kerinduan di dalam hati kami masing-masing, sehingga oleh pertolongan Tuhan kami boleh bersama-sama menyatukan iman kami, menyatukan hati kami di dalam penyembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati anak-anak kami sepanjang bulan Oktober yang lalu. Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga anak-anak kami boleh melaksanakan berbagai aktivitas mereka, baik yang masih kecil dalam bermain maupun yang sudah duduk di bangku pendidikan. Tuhan sama-sama memeliharakan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami memasuki bulan November dan kami berada di hari yang pertama di bulan ini. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang bulan November ini. Biarlah kami boleh jalani di dalam kekuatan Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak kami, jaga lindungi dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak kami boleh menikmati pemeliharaan yang sempurna. Anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sehat, baik secara fisik, terlebih secara rohani. Kami datang berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka ke depan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, karuniakan kemampuan untuk boleh belajar. Walaupun mereka harus belajar dari rumah, tetapi berikan ketekunan, kesetiaan bagi mereka. Sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Dan apa yang mereka cita-citakan, mereka boleh raih di dalam kehendak Allah. Kami berdoa ya Tuhan, ajar mereka untuk menghormati orang tua mereka, menghormati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terlebih mereka dapat menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Jaga lindungi anak-anak kami pada penyebaran dan penularan virus corona yang sedang mewabah di negara kami ini. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, anak-anak kami boleh terpelihara di dalam kekuatan Allah. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat, nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Berkati orang tua anak-anak kami, sehingga mereka boleh membimbing dan mengarahkan akan anak-anak sekolah minggu. Berkati dalam pekerjaan mereka, setiap hari mereka harus bekerja. Biarlah Tuhan menjaga orang tua anak-anak kami, sehingga melalui pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua anak-anak kami, diberkati oleh Tuhan, kebutuhan anak-anak kami boleh terpenuhi di dalam berkat-berkat-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang mengabdikan hidupnya bagi pelayanan Tuhan di bidang anak-anak sekolah minggu. Tolonglah mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sehingga setiap guru-guru sekolah minggu boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik untuk membimbing dan mengarahkan secara rohani akan anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pengurus PIK Sekolah Minggu Gereja Kibait. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga mereka boleh menata pelayanan dalam persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait. Dan pelayananmu akan semakin maju. Anak-anak kami boleh dibimbing, diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami boleh bertumbuh dengan kasih daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati,
Karuniakan kemampuan bagi pemerintah yang ada untuk boleh mengatasi akan penyebaran virus corona, sehingga dengan hikmat dan petunjuk daripadamu, wabah yang sedang terjadi di negara kami ini boleh diatasi, dan di dalamnya itu kami umatmu boleh leluasa di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk pemberitaan firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan akan berkati saudara kami yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sehingga dengan pertolongan Tuhan dapat menyampaikan firman-Mu bagi kami, dan kami boleh menikmati berkat-berkat rohani. Setiap anak-anak sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan secara online ini boleh mendatangkan berkat-berkat rohani bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa, karena syafaat ini kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Feby. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak. Ya, semuanya tenang ya. Kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Dan saya persilakan semua bangkit berdiri. Kita ditemani oleh teman-teman kita Sekolah Minggu Gereja Kibai Anggona. Hai adik-adik, wah gimana kabarnya? Tentu dalam keadaan yang baik dan tetap dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah luar biasa, semuanya pada semangat. Nah kalau adik-adik yang di rumah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun itu hanya lewat online. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan terlebih melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Feby mau tanya kepada kita, siapa di sini yang pernah merasa lapar? Wah, ternyata adik-adik semuanya pernah merasa lapar. Bagaimana sih kalau kita lapar? Rasanya tidak enak ya adik-adik kalau kita lapar. Aduh, rasanya tuh lemah badan kita. Ya, nah kalau kita lapar, apa yang kita butuhkan? Apakah pakaian? Atau apakah mainan? Tentu yang kita butuhkan ketika kita lapar adalah makanan.
makanan yang kita butuhkan kalau kita sedang lapar. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ada juga diceritakan orang-orang yang lapar, mereka merasakan lapar. Tapi di mana ya peristiwa itu terjadi? Nah, adik-adik, mari kita buka firman Tuhan yang telah Kak Feby siapkan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Adik-adik sudah dapatkan? Kalau adik-adik sudah dapatkan, Bu Guru akan membacakan buat kita ya. Oke, kalau sudah mendapatkannya. Di situ judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik yang di rumah duduk tenang dan perhatikan Alkitabnya dengan baik ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan potong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Wah, sungguh luar biasa adik-adik firman Tuhan yang saat ini yang boleh kita baca dan boleh kita dengarkan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, mereka naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sangat senang sekali. Waktu ketika mereka sudah sampai, ternyata banyak orang yang datang menunggunya di sana, karena ternyata banyak orang yang mendengar cerita tentang Yesus. Karena Yesus itu begitu luar biasa melakukan banyak mujizat-mujizat, sehingga banyak juga orang-orang yang mendengarkannya. Jadi orang banyak, "Weh, ada Yesus mau datang, ada Yesus mau datang. Ayo kita pergi ketemu dengan dia. Kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Kita lihat apakah Yesus benar-benar melakukan mujizat." Pada waktu itu benar-benar orang datang dari jauh. Orang datang untuk bertemu dengan Yesus, untuk mau melihat Yesus. Pada waktu itu Yesus sudah sampai. Wah, dengan senang hati Yesus disambut dengan sangat luar biasa. Pada waktu itu Yesus menyampaikan khotbahnya. Nah, orang-orang pada waktu itu orang banyak sekali duduk di situ. Nah, ketika orang duduk banyak, Yesus sedang berkhotbah. Ada yang mengatakan, "Yesus, sembuhkanlah saya." Yang buta langsung melihat. Ada lagi yang lumpuh datang, "Yesus, tolong sembuhkan saya." Yang lumpuh langsung berjalan. Ada lagi yang mengatakan, "Yesus, sembuhkan saya." Wah, yang tuli diberikan kesembuhan, bisa mendengar.
Yesus. Sehingga hari sudah mulai malam, orang pun tidak merasa bahwa ternyata hari sudah mulai malam. Orang-orang juga pada waktu itu sudah mulai kelaparan, mana lagi jauh dari perkampungan. Wah, bagaimana ini? Nah, pada waktu itu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, bagaimana ini kita kasih makan banyak orang sebanyak ini? Ini orang-orang sudah mulai lapar." Terus waktu itu Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Sekalipun itu dipotong kecil-kecil, pasti tidak akan cukup." Nah, pada waktu itu ada tiba-tiba seorang anak kecil yang mau dipakai oleh Tuhan, yang dengan senang hati dia dengan penuh sukacita mengatakan, "Saya memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan." Sangat sungguh luar biasa itu. Seorang anak kecil yang mau dipakai oleh Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mengangkat dan mengucap syukur di atasnya. Kemudian orang-orang yang lapar pada waktu itu diberikannya. Kata Yesus kepadanya, "Bagi-bagikanlah." Akhirnya dibagikan roti dan ikan-ikan itu. Apakah apa yang Yesus lakukan itu membuat orang-orang menjadi kenyang? Wah, ternyata adik-adik, mereka sangat kenyang, sangat luar biasa. Bahkan ada yang Yesus bilang, "Yang masih sisa tolong kumpulkan." Dikumpulkan supaya tidak terbuang. Akhirnya dikumpulkan, dibawa kembali, dibawa. Kemudian dikumpulkan, masih sisa adik-adik. Masih ada berapa? Masih ada berapa? Firman Tuhan mengatakan ada berapa? Masih sisa 12 bakul. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Masih ada 12 bakul. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Yesus mengadakan mujizat itu, orang-orang melihat. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang berkata, "Wah, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Wah, orang-orang mulai saat itu mulai percaya kepada Yesus, mulai senang kepada apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Sungguh luar biasa. Tetapi adik-adik, yang Kak Fibi mau sampaikan di sini bahwa ada seorang anak kecil yang mau dipakai oleh Tuhan. Dari 5 roti, 2 ikan, bisa memberkati begitu banyak orang. Sungguh luar biasa. Bahkan masih sisa 12 bakul. Seorang anak kecil yang mau dipakai oleh Tuhan. Sekarang Kak Baby mau tanya kepada kita, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Luar biasa. Kalau adik-adik yang di rumah mau dipakai oleh Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, seperti anak kecil ini. Nah, kira-kira adik-adik, anak kecil ini datangnya dari mana ya? Wah, ternyata anak kecil ini dia datang dari rumah. Ya, tentu dong, dia datang dari rumah. Mau dari mana lagi ya? Anak ini dia datang dari rumah. Terus dia mempersiapkan bekalnya gimana? Wah, ternyata ada keluarganya. Ada keluarganya mempersiapkan bekal itu dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu orang tuanya tahu bahwa anak ini akan bertemu dengan Yesus dan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sehingga waktu itu keluarganya mempersiapkan bekalnya dengan baik. Sehingga anak ini boleh dapat membawa bekalnya itu dan boleh dapat menyerahkannya kepada Yesus dan bisa memberkati begitu banyak orang. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, adik-adik tentu banyak kan di rumah beraktivitas daripada di luar rumah. Sekarang ini mungkin hanya sebagian yang sekolah, tetapi lebih banyak kan yang belum sekolah. Pasti banyak yang tinggal di rumah. Adik-adik yang di rumah itu dipersiapkan dengan baik oleh orang tua adik-adik. Kalau disuruh mamanya, kamu cuci piring ya, bantu mama, bantu mamanya, karena kalian mau dipakai oleh Tuhan. Kamu, ayo sini, bantu mama dulu menyapu, bantu mamanya menyapu, karena kalian sedang dibekali di rumah. Nah, adik-adik, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan?
Bukan saja kita mau dipakai di gereja, bukan saja kita mau dipakai di sekolah, tetapi kita mau dipakai di rumah oleh orang tua kita. Terlebih buat bangsa dan negara kita. Nah adik-adik, kalau adik-adik disuruh oleh orang tua di rumah, harus dilaksanakan. Karena adik-adik sekarang sementara dibekali oleh orang tua. Untuk apa? Untuk masa depan adik-adik. Kalau adik-adik disuruh cuci piring, lakukan cuci piring. Karena adik-adik sedang dibekali. Kalau adik-adik disuruh belajar, belajar. Karena adik-adik sedang dibekali. Kalau adik-adik disuruh untuk berdoa, adik-adik juga berdoa. Membaca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ibadah, ikut juga ibadah. Karena kenapa adik-adik? Sekarang adik-adik sedang dibekali dari rumah. Adik-adik dipersiapkan dari rumah. Seperti di sekolah, adik-adik diajar oleh guru untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas, belajar dan sebagainya. Untuk apa? Supaya adik-adik pintar, adik-adik dibekali untuk supaya adik-adik pintar, supaya adik-adik dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Nah, adik-adik dibekali untuk masa depan adik-adik. Nah, saat ini adik-adik kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai untuk bangsa dan negara kita. Apa yang kita mau lakukan dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini? Tentu hal ini menjadi tantangan buat kita, menjadi tantangan buat adik-adik, menjadi tantangan buat Kak Feby, menjadi tantangan buat kita semua, bangsa dan negara kita. Kita rindu supaya bangsa negara kita ini pulih kembali. COVID-19 boleh berlalu. Lalu apa yang kita melakukan? Adik-adik yang sama yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Kita mau dipakai lewat doa untuk mendoakan bangsa dan negara kita, supaya kita berharap pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Adik-adik yang di rumah, Kak Feby berikan waktu kepada kita 1 atau 2 menit. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan lewat doa. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Mari adik-adik kita berdoa. Nanti Kak Feby yang akan tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk dipakai oleh-Mu pada saat ini. Lewat doa kami bersama-sama, kami membawa bangsa dan negara kami. Kami rindu melihat bangsa dan negara kami itu pulih kembali. Kami rindu pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Tetapi janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya kami datang memohon dan berserah kepada-Mu. Kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadapan-Mu, membawa permohonan doa kami. Kami mau dipakai oleh-Mu lewat doa kami pada saat ini. Kami rindu melihat bangsa dan negara kami pulih kembali. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya kami bawa di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mau berdoa bersama-sama. Sungguh luar biasa adik-adik yang berada di rumah. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa ketika adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita.
Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Sekali lagi, puji Tuhan kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama pada saat ini. Kiranya membawa berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Amat terlebih kita mau mempergunakan kehidupan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, aku juga mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh karenanya itu, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita persembahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Amat terlebih kita akan mempersiapkan persembahan kita pada saat ini, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 262, Ku Dikasihi Yesus, dan akan ditemani oleh teman-teman kita Sekolah Minggu Gereja Dibai Kawasule. Dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Guru Injil Eber Sanditua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan senantiasa buat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami telah memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa tertanam baik dalam hati pikiran kami, dan kami senantiasa lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini senantiasa dipakai untuk memajukan pelayanan-Mu di masa-masa yang akan datang. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Bapak, ya kita sampai di mana ya? Saya juga tidak tahu. Kira-kira di mana ya? Ayo kita cari. Dinda, Dinda, sini dong. Hai kakak. Hai Dinda, sudah pucat, sudah loyo. Ya. Belum selesai ya kakak. Ya kita tidak mau pergi Tuhan lagi deh. Wah tenang Dinda.
akan ditemani oleh teman-teman kita dari Sekolah Minggu Gereja Kibai Tarabi. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Pendeta Markus Ali. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Iya, Dindo. Karena adik-adik di rumah sudah duduk manis, sudah duduk tenang, bagaimana kalau kita kasih tepuk salut buat mereka? Ayo. Ya adik-adik, tepuk salut ya. Oke. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Adik-adik yang ada di rumah, sampai di sinilah rangkaian ibadah kita pada saat ini. Atas ketenangan kita semua di dalam ibadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan membawa berkat bagi kita. Dan saat ini bersama dengan kami kakak-kakak dari Gereja Kibai, Kelas Lut